iya, terus aku ntar kalau misalnya kalian ada yang ngerasa kayak mungkin ada cara yang lebih bagus buat ngerjain soalnya dan lain-lain, boleh banget buat kasih tahu ya. Oke, kita langsung ke soal pertama nih. Jadi di sini ada suatu kawat seng yang memiliki konduktivitas listrik sebesar 1,7 dikali 10 pangkat 7 Siemens per meter. Terus panjang kawatnya 2 meter, dan luas penampangnya 4 cm kuadrat, maka nilai konduktansi kawat tersebut sebesar 3.400 Siemens. Nah, di sini pertanyaannya benar salah. Jadi kita diminta buat tentuin pernyataan yang ini sebesar 3.400 Siemens ini berdasarkan pernyataan-pernyataan sebelumnya tuh benar atau enggak. Nah, konduktansi sama konduktivitas itu rumusnya kayak gini ya. Jadi ini tuh konduktansi G. Terus yang tahu ini apa sih? Aku lupa, maaf ya. Ini itu adalah konduktivitas. Nah, mungkin kadang-kadang agak sering ketuker ya, tapi kalau misalnya kita ingat sama rumus yang ini, hambatan, kan kalau rumus yang ini udah sering lihat kan kayak hambatan sama dengan rola. Kalau aku ngingetnya kayak gitu. Nah, jadi kan ini hambatan kan. Ini hambatan. Ini hambatan. Terus ini hambat jenis kan. Hambat jenis. Nah, jadi kalau mau ingat yang konduktansi mana, yang konduktivitas mana, kayak kan kalau di rumus rola itu yang hambatannya itu lebih pendek gitu kan. Suku katanya cuma ada 3 gitu, sementara hambat jenis ada 4. Nah, jadi di sini juga kayak ngingetnya gitu aja, yang G ini itu adalah konduktansi yang ada 4 suku kata, terus di sini yang kayak huruf T ini konduktivitas ada 5 suku kata gitu. Nah, terus ini juga perlu diingat kalau G sama R alias konduktansi sama hambatan itu berbanding terbalik. Nah, jadi karena kita udah tahu ya, kita sekarang mau cari konduktansi, berarti kita mau cari G. Konduktansi itu G. Terus di sini kita punya tau. Maaf ya kalau salah. Nah, terus kita di sini juga punya panjang kawat, berarti L ya. Terus luas penampangnya 4 cm kuadrat. Jadi kita masukin aja langsung ke rumusnya, berarti di sini sama dengan 1,7 dikali 10 pangkat 7. Nah, terus buat luas penampangnya, ini 4 cm kuadrat, tapi di sini kita ubah dulu jadi meter kuadrat, jadinya kita kaliin 10 pangkat min 4. Nah, terus di sini L atau panjang kawatnya itu adalah 2 meter, jadi tinggal kita masukin. Terus kalau kita hitung, kita dapatkan hasilnya adalah 3,4 kali 10 pangkat 3. Nah, jadi ini sama dengan 3.400 Siemens. Berarti ini benar ya jawabannya. Oke, sejauh ini ada yang kurang jelas atau ada yang punya pendapat lain? Enggak. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Oke, jadi di soal ini, medan listrik yang seragam di suatu daerah besarnya, ini medan listrik ya, sama dengan 2000 Newton per kolom dan arahnya searah sumbu X. Kemudian sebuah elektron memasuki daerah tersebut dengan kecepatan awal 10 pangkat 6 meter per second searah sumbu X. Kemudian kita ditanyain jarak yang ditempuh elektron sebelum berhenti. Nah, jadi kalau buat medan listrik itu kan rumusnya salah satunya adalah F per Q ya. F itu gaya kolomnya, yang kakiku rata-rata itu. Terus ini ya muatan listriknya. Nah, terus kita juga mengetahui bahwa F atau gaya itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatan atau perlambatan gitu. Jadi kalau misalnya gayanya membuat dia tambah cepat ya ini percepatan dan nilainya akan positif. Dan kalau gayanya membuat dia berhenti itu ya dia nilai percepatannya ya jadi perlambatan gitu, nilainya bakal negatif. Nah, terus jadi di sini kita ada yang sama ya dari kedua rumus ini ya, M dikali A sama dengan E dikali Q. Jadi massa, jadi di sini yang kita tinjau tuh elektronnya ya. Massa elektron dikali perlambatannya, karena di sini dia akan berhenti. Jadi dia dikalikan perlambatannya sama dengan medan listrik dikalikan dengan muatannya, muatan elektronnya. Nah, jadi di sini kita bisa nyari perlambatannya itu untuk
kan medan listriknya kita udah tahu ya 2000 Newton per kolom, kemudian muatannya itu 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom dibagi dengan masanya, masa elektron itu sebesar 9,1 dikali 10 pangkat min 31 kilogram. Ini jangan lupa pakainya satuan yang itu ya, yang internasional. Nah, terus oh ya ini harusnya ada minusnya ya, kan elektron muatannya negatif ya. Tapi nggak usah dihitung dulu, nggak apa-apa. Nah, ini kalau kita hitung, itu hasilnya adalah sekitar 3,5 kali 10 pangkat 14 meter per second kuadrat. Nah, terus, ini kan kita mau nyari, kita udah tahu kecepatan awalnya. Kecepatan awal itu kan V0 ya, V0. Nah, terus kita udah tahu kecepatan akhirnya juga, karena dia berhenti, jadi V akhirnya itu sama dengan 0. Nah, terus jadi di sini kita bisa pakai rumus itu, gerak lurus berubah beraturan. Salah satu rumusnya itu adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, karena di sini dia A-nya itu perlambatan, jadinya ini bisa kita ganti jadi minus ya. Nah, jadi untuk V kuadratnya itu kan adalah 0 ya. 0 dikuadratin ya jadi 0 deh. Jadi ntar kita gak usah dianggap gitu. Nah, terus untuk V0-nya dikuadratin itu 10 pangkat 6 ya. Kalau dikuadratin ntar jadi 10 pangkat 12, dikurangi 2, 2-nya dari sini. Nah, kemudian A-nya itu adalah perlambatannya ini, yaitu sebesar 3,5 kali 10 pangkat 14. Nah, S-nya ini adalah jarak yang ditempuhnya sebelum berhenti. Nah, jadi karena ini negatif, minus, itu bisa kita pindahin aja ke kiri, ke ruas kiri, jadi seperti ini. Nah, terus di sini karena kita mau nyari S, jadinya di sini yang 2 kali 3,5 kali 10 pangkat 14 ya kita pindahin ke ruas kanan, jadi dibagi ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, kalau kita bagi, ini hasilnya adalah sekitar 1,42 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi jawabannya adalah yang D. Sejauh ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, di sini ada tambahan ya dari Kak Ojan. Ya, bisa dibaca sendiri. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin juga, atau ada yang mau ditanyakan? Oke, bagus. Kita lanjut lagi. Di sini kita punya sebuah atom hidrogen yang memiliki energi ionisasi sebesar 13,6 elektron volt. Nah, kemudian ditanyakan jika elektron atom tersebut dari keadaan dasar tereksitasi oleh foton dengan energi 12,1 elektron volt, mana yang mungkin terjadi? Nah, jadi kalau soal kayak gini kayak udah pasti gitu ya jawabannya, ada satu set gitu, ada 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4 doang, atau semuanya benar. Nah, jadi di sini kalau misalnya benar-benar. Jadi di sini kan ada energi yang dari foton ya. Energi dari foton itu akan membuat kalau dia dikasih ke elektronnya itu dapat tereksitasi, dia bisa pindah kulit gitu. Nah, terus rumusnya itu kayak gini. Jadi ini energi yang dikasih. Nah, terus ini adalah energi pada tingkat kulit yang berbedanya. Nah, jadi rumusnya itu kayak gini, energi suatu elektron pada kulit yang berbedanya. Nah, jadi ini misalnya kulit pertama, ya ini min 13,6 elektron volt ini dibagi satu kuadrat. Nah, jadinya sama aja kan, 13,6 elektron volt. Nah, terus jadi di sini karena kita mau nyari kita di sini udah punya ininya sih ya, energi yang dari fotonnya. Nah, jadi di sini ini kayak bisa kan ini E2 min S1 kan. Nah, jadi karena tadi E1 ini adalah sama dengan min 13,6, ini kayak dijadiin gini gitu. Nah, jadi ini
Duh, bentar, gimana ya jelasinnya? Nah, jadi kayak gini. Jadi kita di sini mau nyari ini kulit keberapa yang bisa yang bisa elektron itu bisa tereksitasi ke kulit berapa berdasarkan energi yang diberikan oleh sama foton ini. Nah, jadi kita masukin juga ininya energi yang dari foton ini ke sini. Jadinya kayak gini. Nah, terus di sini 13-nya bisa kita pindah ruasin karena di sini dia bentuknya perkalian ya. Nah, terus kalau udah jadi kayak gini, ini kan 1/1 itu juga sama dengan 1 ya. Nah, jadi dapat kita pindahkan juga, jadinya 1/n² itu sama dengan 12 dikali 1 dibagi min 13,6 ditambah 1. Nah, kita dapatkan hasilnya itu adalah 1,5 dibagi 13,6. Nah, ini kalau dihitung hasilnya adalah 1/9. Nah, jadi di sini kalau kita mau nyari N-nya alias kulit tempat elektronnya tereksitasi, itu kita akarin aja sama 3. Karena ini kan berarti kalau 1/n² sama dengan 1/9, itu berarti n² sama dengan 9 ya. Nah, gitu. Nah, berarti kita kan di sini udah tahu kan dia elektronnya tereksitasi ke kulit ketiga. Nah, jadi jawabannya yang 2 pasti benar. Nah, buat yang 4 ini aku sebenarnya masih agak bingung, tapi yang pasti ini jawabannya udah C ya, karena 2 sama 4. Mungkin dari Ojen ada tambahan buat yang keempat buktiinnya gimana? Atau Farah? Baik, sudah tuh siapa yang mau nambahin? Kalau dari Farah silakan boleh dari Farah. Kak Ojen aja sepertinya. Oke. Jadi sebenarnya untuk membuktikan soal nomor ini kita harus tahu dulu kapan sih elektron itu naik atau kapan elektron itu turun. Elektron naik itu saat dia tereksitasi, artinya saat dia melepas energinya. Maksud tereksitasi itu dia melepas energi. Bukan melepas, menyerap energi. Tereksitasi itu artinya ada energi dari luar yang masuk ke elektron. Nah, kalau itu terjadi, itu artinya elektron akan naik. Maka kita bisa langsung lihat, oh iya opsi 1, 2 itu kemungkinan betul. Karena kan mulanya dari energi dasar. Energi dasar itu yang 1. Berarti opsi 1, opsi 2 kemungkinan betul. Nah, buat membuktikan kemana itu naiknya, kita bisa pakai rumus ini yang tertulis di sini. E sama dengan E2 min E1. Nah, buat tahu E2 E1-nya, kita bisa gunakan dari spektrum hidrogen yang negatif 13,6 elektron volt per N kuadrat. Ya, itu kan tadi udah jelasin juga. Nah, sekarang buat membuktikan gimana foton terhambur dan memiliki 1,5 elektron volt, kita tinggal hitung selisihnya. Jadi, ibaratnya begini. Kan yang namanya tereksitasi itu artinya dia diserap energinya. Nah, katanya energi dari keadaan dasar itu saat dia punya nilai N sama dengan 1. Berapa yang N sama dengan 1? Ya 13,6 dibagi 1 kuadrat. 13,6 kan? Nah, itu energi awal dia. Tapi dia tereksitasi 12,1. Jadi dia dapat energi lagi dari yang lain itu 12,1. Nah, tinggal kita selisihkan saja energi yang dia punya awalnya dengan energi yang dia dapatkan. Nah, dia dapatkan energi kan 12,1. Kita selisihkan, ada sisa 1,5. Artinya 1,5 itu yaitu energi yang si foton terhambur itu. Yang terhambur itu punya energinya 1,5. Lalu yang 12,1-nya buat apa? 12,1-nya digunakan buat elektron itu pindah dari kulit ke-1 ke kulit ketiga. Seperti itu. Jadi cara ngebuktiin energi terhambur itu ya tinggal dikurangin saja energi yang awal dia punya dengan energi yang dia gunakan. Seperti itu. Atau energi yang dia serap. Ya, mungkin itu tambahannya. Oke, makasih banyak ya, Ojan. Dari teman-teman, apakah sudah jelas sejauh ini? Apa ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, lanjut lagi. Nih, jadi di soal ini suatu berkas sinar datang melewati medium pertama yang berindeks bias 3/2, kemudian menuju medium kedua yang berindeks bias 3/4 / 6. Kemudian diketahui besar sudut datang di medium pertama adalah 60 derajat. Nah, kemudian kita ditanyain besar sudut bias yang terjadi waktu dia ke medium kedua gitu. Nah, jadi kalau kayak gini kita pakai rumus N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Nah, jadi di sini kita udah tahu ya kayak
ini 3/2 ini adalah indeks biasnya medium per biasnya medium kedua, N2 berarti. Nah, besar sudut datang di medium pertama ini berarti theta 1. Nah, kemudian kita ditanyakan yang mau kita cari itu adalah theta 2. Nah, jadi tinggal kita masukin aja N1-nya 3/2, theta 1-nya 60 derajat, kemudian N2-nya adalah 3/4 akar 6. Nah, sin theta 2-nya yang kita cari, nah kalau kita masukin jadi kayak gini, kalau kita pindah ruasin ya, ini 3/4 akar 6-nya kita pindahin ke sini, jadi ini 3-nya kita coret aja, terus 2 sama 4-nya juga bisa kita coret nih jadi kayak gini. Nah, makanya waktu di kanan jadi kayak, waktu dipindah ruasin jadi kayak gini. Nah, terus ini sin 60 kan setengah akar 3 ya. Nah, jadi ini setengah akar 3-nya ini dari sin 60, terus ini 2 per akar 6-nya ini dari ini tadi yang habis dicoret-coret ini. Nah, terus kalau kita coret nih, 2 sama 2 dicoret bisa lah ya. Nah, terus ini akar 6 bisa dijadiin akar 3 sama akar 2. Nah, terus akar 3-nya bisa dicoret. Jadi hasilnya itu 1 per akar 2. Terus ini bisa kalau dirasionalin bisa jadi setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 ini kita tahu adalah sin dari 45 derajat ya. Nah, jadi di sini jawabannya udah jelas adalah A, yaitu 45 derajat. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, jelas ya kayaknya. Lanjut lagi. Nah, ini di sini seseorang dengan tinggi 1,7 meter berdiri pada jarak 2,5 di depan kamera. Kamera tersebut memakai lensa dengan jarak fokus 0,05 meter. Nah, kita ditanyain tinggi bayangannya. Nah, jadi di sini kita tuh kan punya rumus yang udah paten yang harus banget diingat kalau masalah cermin dan lensa itu ini ya, 1 per titik fokus sama dengan 1 per jarak objek ditambah 1 per jarak bayangan. Ini O itu objek, I itu image atau bayangan. Nah, jadi di sini kita udah tahu titik fokusnya 0,05, ini F. Kemudian kita udah tahu juga ini jarak objek ya, SO. Nah, terus kita juga tahu ini tinggi dari objek awalnya, berarti HO ya. H itu ya berarti ketinggian, tinggi objeknya. Nah, terus di sini kan kita ditanyakan tinggi bayangannya, berarti HI. Nah, di sini kita bisa nyari dulu nih SI-nya. Nah, jadi kita masukin aja. Kalau kita masukin ke rumus ini, jadi 1 per 0,05 sama dengan 1 per 2,5 ditambah 1 per SI. Nah, ini kalau kita pindah ruasin, jadi kayak gini. 1 per 0,05 dikurangi 1 per 2,5. Nah, terus kita dapatkan hasilnya adalah 49 per 2,5. Terus kita dapatkan bahwa SI atau jarak bayangannya itu adalah 2,5 dibagi 49, yaitu sekitar 0,051 meter. Nah, kemudian kita kan tahu bahwa ada rumus perbesaran, yaitu SI per SO atau jarak bayangan dibagi dengan jarak benda, atau juga bisa pakai rumus ketinggian atau tinggi bayangan dibagi dengan tinggi benda. Nah, jadi ini bisa kita langsung pakai aja rumus yang ini, karena kita udah tahu SI, SO, sama HO-nya. Dan kita mau nyari HI. Jadi, kita masukin aja. Nah, terus ini berarti 1,7-nya, yaitu HO-nya bisa kita pindah ruasin. Nah, terus kita dapatkan sekitar 0,035 meter. Yang juga sama dengan 3,5 cm. Nah, karena ini deket, ya nyerempet dikit, ya udahlah kita pilih yang C aja. Ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau ditambahkan dari Kak Ojan maupun Farah? Oke, nggak ada. Langsung kita lanjut lagi. Oh, udah ternyata. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin sekarang kita lanjut ke Farah ya. Ada Farah, dipersilakan. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan lagi, saya Farah. Teman-teman bisa panggil saya Farah.
Ya, saya dari Departemen Fisika angkatan 58. Jadi sebenarnya saya di sini pengen kita tuh kayak tutor sebaya gitu, nggak ada kayak tutor mentor. Kita sama-sama belajar. Jadi kalau misal dalam pembahasan Farah ada yang salah ataupun kurang, kalian bisa langsung chat di kolom Zoom, atau ada cara lain yang lebih singkat gitu, bukan lebih singkat, lebih efektif dan efisien. Kalian bisa langsung on mic. Oh Farah ada cara yang kayak gini-gini gitu kan. Dari Kak Ojan, dari Kak Disti, dan dari teman-teman yang lainnya. Para share screen ya. Udah muncul belum? Udah. Oke. Nah, untuk nomor 1, ke putih. Nah, untuk nomor 1 ini adalah salah satu contoh soal optik geometri. Yang mana soalnya itu, sebuah cermin cekung mempunyai jari-jari kelengkungan 4 meter. Seorang anak berdiri di depan cermin tersebut sehingga bayangan yang terbentuk adalah tegak dan 3 kali lebih besar dari dirinya. Jadi 3 kali lebih besar dari objek aslinya. Nah, maka jarak antara anak tersebut dari cermin adalah berapa meter? Nah, kan ini adalah salah satu dari materi optik geometri. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih sifat benda dan bayangan yang terjadi pada cermin cekung dan cermin cembung. Nah, fokus bernilai positif untuk cermin cekung dan bernilai negatif untuk cermin cembung. Dan bayangan akan bernilai positif dengan sifatnya nyata, terbalik di depan. Dan bayangan akan bernilai negatif dengan sifat maya, tegak di belakang. Dan untuk perbesaran bayangan tersebut kayak tadi katanya bayangannya tegak terus 3 kali dari objek aslinya. Nah, dia akan positif jika dia tegak dan dia akan negatif jika terbalik. Nah, tadi kan di soal diketahui katanya jari-jari cermin tersebut adalah 4 meter. Terus perbesaran bayangannya adalah 3 kali objek aslinya dan dia tegak. Nah, berarti M-nya itu positif kan. Nah, ditanyakan adalah S atau jarak si anak tersebut dari cermin cekung. Nah, kan untuk gambarannya cermin cekung kan seperti ini ya, kayak membentuk huruf N menyamping. Nah, si yang depan ini si anaknya. Dan si ini nih di belakang adalah bayangannya. Dia bayangan 3 kali lebih besar dari objek aslinya. Nah, dengan rumus M atau perbesaran bayangan untuk cermin sendiri adalah min S aksen per S, di mana S aksen adalah bayangan dan S adalah benda aslinya. Kan tadi M-nya itu 3, dia positif ya karena tegak, terus sama dengan min S aksen per S. Nah, kita apa sih? Kita kutak-atik menjadi S aksen sama dengan min 3S. Nah, setelah itu kan diketahui juga jari-jarinya 4 meter. Kita kan di sini yang ditanyakan S. Nah, kita hubungkan juga dengan rumus yang 2 per R sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah, kenapa di sini saya menjadikan S aksen sama dengan min 3S, bukan sebaliknya S sama dengan min S per 3, karena di sini kan kita yang ditanyakan adalah S-nya, jaraknya, bukan bayangannya. Nah, kita konversikan atau ubah si X aksen ini menjadi S. Nah, kan tadi udah tuh S aksen sama dengan min 3S. Jadi 2 per R, R-nya kan 4, 2 per 4 sama dengan 1 per S. Ini negatif kan, min 3S berarti min 1 per 3S. Nah, kita rumus ini aja KPK gitu pecahan. Jadi 2 per 4 kan disederhanakan menjadi 1 per 2 sama dengan S sama 3S kan faktornya itu 3S. Ya difaktorkanlah, dioperasikan jadi 3 min 1 itu kan 2 per 3S. Maka S-nya itu adalah 3S kali 1 kan 3S sama dengan 4, berarti S-nya sama dengan 4 per 3 meter. Nah, untuk satuannya aman sih, karena untuk satuannya yang ditanyakan juga adalah tadi kayaknya meter. Nah, ya meter. Jadi tidak ada perubahan satuan di sini. Seperti itu teman-teman. Ada yang ditanyakan? Kalau misal udah gitu, udah paham Farah gitu, chat aman ya, gitu. Aman gitu di chat. Biar Farahnya juga enggak apa ya, takutnya Farah ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian. Aman gitu di chat. Ayo, gimana? Aman atau ada yang ditanyakan atau gimana? Ya, chatnya sepi. Ya udah, berarti lanjut ya.
Lanjut nih, untuk soal kedua. Nah, soal kedua Farah sama masih ambil dari soal optik geometri. Ini nih soalnya merupakan soal yang kalian kirim saat pendaftaran. Nah, cahaya laser dengan panjang gelombang 633 nanometer memasuki sebuah cairan tertentu. Nah, jika indeks bias cairan adalah 3/2, maka panjang gelombang laser di dalam cairan dan besar kecepatan mediumnya adalah. Nah, kita kan ketahui tadi katanya lambda atau panjang gelombangnya itu adalah 633. Dia itu lambda 1 ya. Jadi dia lambda sebelum memasuki cairan tertentu. Nah, yang ditanyakan adalah panjang gelombang atau lambda laser di dalam cairan tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui kan, dalam pembiasan optik geometri, rumus indeks bias kan adalah N sama dengan lambda 1 per lambda 2. Di mana ini kan tadi indeks biasnya itu 3/2 sama dengan lambda satunya 633 per lambda 2-nya. Atau yang ditanyakannya itu panjang gelombang saat berada di dalam cairan tersebut. Nah, kita tinggal dioperasikan kan, 3 dikali lambda 2, 3 lambda 2 sama dengan 633 kali 2 itu 1266. Nah, hasilnya itu lambda 2 sama dengan 422 nanometer atau 422 kali 10 pangkat min 9 meter. Nah, terus kemudian kan selanjutnya itu yang ditanyakan adalah kecepatan mediumnya. Nah, pada pembiasan juga diketahui rumus kecepatan medium yaitu kita hubungkan dengan indeks bias yang mana N sama dengan C per Vm, di mana C adalah kecepatan laser tersebut. Kecepatan vakum, ya, kecepatan vakum atau kecepatan laser pada saat pembiasan tadi tersebut. Nah, di mana ini akan sama dengan tadi 3/2. Nah, terus si C kan itu kayak konstan, ketetapan atau konstanta. Dia itu rumusnya udah mutlak gitu. Jadi nilai itu dia adalah 3 kali 10 pangkat 8 per Vm yang kita tanyakan, yang kita cari. Nah, tinggal kita operasikan deh. 3 dikali Vm, 3 Vm sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dikali 2, itu hasilnya 6 kali 10 pangkat 8. Vm sama dengan ya 6 bagi 3 itu 2. 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Karena kan kecepatan kan satuan internasional adalah meter per sekon. Seperti itu. Ada yang tanyakan atau yang kurang jelas atau ada yang ditambahkan juga dari Kak Ojan atau Kak Adisti atau dari teman-teman? Aman kayaknya, Far. Aman ya. Nah, materi selanjutnya yaitu mekanika kuantum. Nah, sebenarnya materi ini tuh udah Farah share juga di Instagram Pintar PKU. Namun Farah, menurut Farah ini materinya lumayan ya, makanya Farah ingin jelaskan kembali karena pada saat di share di Instagram Pintar PKU itu bukan lewat video, cuma lewat tulisan. Maka di sini Farah pengen menjelaskan lewat omongan Farah gitu, penjelasan Farah. Nah, soalnya itu jika elektron yang terpental keluar dari permukaan logam memiliki energi kinetik Kak, akibat disinari dengan foton dengan panjang gelombang lambda. Maka panjang gelombang maksimum untuk mengeluarkan elektron tersebut dari permukaan logam adalah kan diketahui tadi katanya energinya itu energi kinetik sebesar K. Terus panjang gelombangnya sebesar lambda. Yang ditanyakan adalah lambda maksimal. Nah, penyelesaiannya pada kasus ini kita menggunakan konsep efek fotolistrik, di mana E atau energi sama dengan W dikurangi WO. Nah, W ini kan adalah energi ambang, dan WO ini adalah energi minimal untuk melepas elektron tersebut. Kan E itu tadi udah diketahui ya, Kak. Terus sama dengan rumus dari W itu kan HC per lambda. Nah, si WO ini kan energi minimum. Nah, si WO inilah yang membuat panjang gelombang tersebut maksimum atau lambda tersebut maksimum. Maka min HC per lambda maksimum. Nah, tinggal kita operasikan si HC per lambda maksimum itu kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Positif, jadi HC per lambda maksimum sama dengan HC per lambda dikurangi K. Nah, maka lambda maksimum itu sama dengan HC dibagi atau per HC per lambda dikurangi K. Nah, seperti sebenarnya dari sini juga udah benar menurut Farah. Namun karena PG kan kita jawabannya harus sesuai dengan option. Maka kita sederhanakan lagi agar jawabannya ada yang sesuai dengan option pilihan PG tadi. Nah, kita sederhanakan si HC per lambda dikurangi K ini kedua ruas yaitu atas dan bawah kita sama-sama kali dengan lambda per HC.
lambda per HC per lambda per HC. Kan HC dikali lambda per HC itu kan sama dengan saling bagi nih HC per HC-nya, jadi lambda terus per HC per lambda dikali lambda per HC, saling bagi kan, hasilnya 1 kan. Nah, dikurangi K dikali lambda per HC itu hasilnya K lambda per HC. Nah, jawabannya itu yang apa ya tadi? A sepertinya. Nah, ya jawabannya itu yang A atau B ya tadi? Positif atau negatif itu? Yang negatif itu yang B berarti. Lambda per 1 min KC per HC. K lambda per HC. Seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk soal ini? Atau kurang jelas? Farah kenapa ini? Farah kenapa gitu? Farah seharusnya ini atau itu. Nah, si H ini tetapan plain ya teman-teman. Dia ada nilainya kok. Kalau misal kita nyari hasilnya gitu, si H ini tuh nilainya itu 6,6 kali 10 pangkat min 34. Itu. Gimana? Aman nggak? Aman ya? Oke. Kalau misal ada yang kurang jelas atau malu di Zoom, bisa ya, kan ada di grup tuh, chat WA Farah aja, atau chat kakak yang lain kayak Kak Adisti atau Kak Ojan. Nah, untuk soal yang ketiga, masih mekanika kuantum. Ini Farah ambil soalnya itu dari soal mekanika kuantum, namun bukan dari soal yang kalian kirim. Soalnya soal yang kalian kirim tuh dikit gitu, makanya Farah ambil dari soal lain juga. Nah, namun sama, masih mekanika kuantum. Rumusnya itu, soalnya itu, perhatikan kurva di bawah. Katanya jika lambda 1 sama dengan 500 nanometer, dan lambda 2 sama dengan 600 nanometer, maka besar T2 atau suhunya ya, suhu pada waktu, suhu kedua pada si lambda tersebut yang 600 nanometer. Nah, dalam gambarkan seperti ini. Ini lambda 1, dia terjadi ketika suhunya itu T1-nya 600 Kelvin. Ingat ya, satuan suhu untuk satuan internasional adalah Kelvin. Kalau misal T1-nya ini masih Celsius, kalian ubah dulu ke Kelvin, itu ditambah 273 derajat. Nah, terus untuk lambda 2, dia kan panjangnya 500 nanometer. Nah, dia terjadi ketika suhunya T2. Ini nih T2 itu yang kita cari. Nah, masuk ke penyelesaian. Nah, ini tuh menggunakan konsep pergeseran Wien, yang mana lambda maksimal sama dengan B per T. B itu adalah tetapan pergeseran Wien, yang mana nilainya itu 3 kali 10 pangkat min 3 MK, atau MK itu apa ya? Mikro Kelvin. Meter Kelvin itu, Pak. Kenapa? Meter Kelvin. Oh ya, meter Kelvin, maaf. Makasih Kak Ojan. Nah, kemudian kan tadi udah diketahui tuh lambda satunya 500 nanometer, lambda 2-nya 600 nanometer, T1-nya 6000 Kelvin, ditanyakan T2. Ya udah, kita pakai rumus ini aja, yang lambda sama dengan B per T. Kan ini lambda maksimal pasti terjadi pada suhu itu terjadi pada panjang gelombang tersebut maksimal. Ini udah maksimal kan lambda 1, lambda 2-nya udah maksimal. Lihat daripada gambar tadi ya. Nah, maka kita pakai perbandingan aja, lambda 1 per lambda 2 itu sama dengan B per T1 banding B per T2. Nah, kan rumus pembagian tuh saling, kalau pembagian dibalikan, B per T1 dikali T2 per B. Saling coret nih B-nya. Jadi, lambda 1 per lambda 2 sama dengan T2 per T1. Lambda 1-nya 500, lambda 2-nya 600, sama dengan T2 per T1-nya 6000. Ya udah, tinggal cari tuh T2-nya kan sama dengan 5 dikali 6000 bagi 6, hasilnya 5000 Kelvin. Begitu teman-teman. Ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Sampai jam berapa? 2 ya? Nah, soal selanjutnya yaitu fisika atom. Ini soalnya adalah pada model mekanika kuantum, bilangan kuantum utama suatu atom adalah 5. Maka bilangan kuantum orbital yang diizinkan adalah sebanyak. Nah, untuk rumus ini sendiri atau soal pada konsep ini sendiri, kita ingatkan orbital atau L itu sama dengan N-1. N ini kan bilangan kuantum utama. Jadi kalau misal bilangan kuantum utamanya 5, maka orbital atau L-nya itu 5 kurang 1, 4. Nah, terus bilangan kuantum magnetik atau ML itu rentang dari si min L sampai L. Kalau misal tadi kan orbitalnya tuh L-nya bilangan kuantumnya tadi 5.
Terus orbitalnya itu 4 kan, maka rentangnya itu untuk si ML ini dari min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Kan kita nyari itu jumlah dari orbital untuk bilangan kuantum utama 5. Nah, ini Farah ambil dari konsepnya, gambarnya dari Google ya. Nah, untuk N1, 2, 3, 4. Nah, untuk N1, bilangan kuantum utamanya 1, kan di kulit K. Nah, untuk L-nya atau orbitalnya tadi udah Farah jelaskan, berarti N-1, 1 kurangi 1, 0. Nah, terus berarti dia ada di subkulit S. Nah, maka ML-nya itu kan berarti 0 kan. 0 kan dari rentang apa? 0 tetap. Nah, jumlah subkulitnya 1, maka jumlah orbitalnya pun 1. Nah, terus untuk subkulit yang N-nya 2, kulit di L, terus L-nya itu adalah 0 sama 1. Nah, kenapa sih 0 dibawa lagi? Karena jumlah karena bilangan kuantum yang lebih tinggi itu apa sih? Dia juga apa ya? Ntar, catatan Farah, lihat dulu. Karena apa sih? Tiap-tiap kulit utama yang naik itu pasti punya subkulit yang sama dari bilangan kuantum sebelumnya gitu. Maka kan tadi 0 tuh udah tuh ML-nya 0. Nah, terus untuk si kalau orbitalnya 1, berapa sih si ML-nya? Nah, dari rentang aja, min 1, 0, sama 1. Jadi, jumlah orbitalnya 4. Nah, sebenarnya jumlah orbital tuh dilihat aja dari jumlah ML-nya nih, kan ini 0, 1. Terus itu Farah berjelaskan ini secara ini ya, secara Kak Ojan bilang. Nah, terus N ketiga, bilangan kuantum pada kulit ketiga. Kulitnya M. Nah, berarti orbitalnya kan 0, 1, 2. Ya, udah nih, ML-nya udah ketahuan, tuh terus elektron 18, 4 juga 32. Lihat sendiri ya. Nah, terus kita cari nih jumlah orbital dengan bilangan kuantumnya N-nya 5. Nah, adalah 25 itu. Kenapa sih 25? Kita cari nih dari ML-nya aja. Kan tadi udah tuh kalau misal L-nya 0, jadi dia ML-nya 0, terus kalau misal N-nya 1, 0, terus N-nya 2 itu min 1, 0, 1, min 2, min 1 lanjut. Nah, terus yang 5 ini berarti dia kan L-nya itu 4, maka rentangnya itu apa sih, rentang ML-nya itu dari min 4 kan, berarti min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Hitung aja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah hasilnya itu 25. Seperti itu. Ada yang ditanyakan atau yang ditambahkan gitu, atau Farah cara kamu ribet deh gitu, kepanjangan gitu, atau mau gimana, ada cara efektif nggak apa-apa guys, bilang aja, karena kalian yang UAS bukan saya. Gimana, aman atau lanjut ke cara selanjutnya? Kayaknya ini terakhir deh. Nomor 5. Sepertinya Iya, Farah tadi agak sempat putus-putus pas di akhir. gimana, kalau putus-putus diulang lagi atau gimana yang untuk soal nomor 5? Terserah. Di slide terakhir tadi kayaknya. Iya, di nomor 5 ya. Nah, ini. Tadi putus-putusnya bagian mana ya? Farah off cam dulu aja kali ya. Tahu putus-putusnya. Nah, ini udah sih. Ini udah. tapi ininya nih pas awal-awal ya Farah jelasin yang gambar ini sama yang awal itu kan jelas kan? Jelas kok. Jelas, jelas. Soalnya yang terakhir tinggal ngelanjutin aja sebenarnya. Itu Udah, soal terakhir ya? Ya, ada 5 doang Farah. Oke. Oke, ini sampai
jam berapa ya, Nurul? Sampai 2:30 isinya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyain nggak nih buat didiskusiin bareng, mungkin ada yang Bentar sih, tadi mau izin masuk sebentar. Mau nambahin aja tadi yang Farah bilang kan yang di nomor ketiga kalau nggak salah tentang efek fotolistrik itu kan rumusnya E sama dengan EK sama dengan W min W0. Nah, W0 itu energi minimum sekaligus energi ambang. Jadi energi ambang itu adalah energi minimum atau nama lainnya fungsi kerja. Nah, lalu W-nya apa? W itu adalah energi fotonnya. Jadi kalau misalnya di soal itu biasanya suatu logam ditembak dengan cahaya sekian panjang gelombangnya atau suatu logam ditembak dengan cahaya berfrekuensi sekian. Nah, frekuensi dan panjang gelombang tadi itu punya energi. Nah, energi tersebut jadi E. Jadi atau jadi W. Nah, W itu bukan energi minimum atau bukan energi ambang. Energi ambang itu adalah energi minimum. Nah, mau nambahin itu aja takut keliru nanti. Jadi, energi ambang, fungsi kerja, energi minimum itu satu konteks yang sama, yaitu W0 atau E0. Sedangkan W tadi adalah energi fotonnya. Nah, itu aja tambahannya. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, makasih Ojan. Dari teman-teman ada yang mau itu nggak request bahas soal apa gitu? Nggak ada ya. Iya, Kalian iya. Mungkin ada yang pas daftar belum upload soalnya gitu, baru ketemu sekarang soalnya nih. Bisa banget buat dikasih nih soalnya buat dibahas sekarang. Ya, kalau ada kirim aja ke grup WA gitu. Soal magnetan nih, Kak. Kak Adi sama Dari kaliannya ada nggak? Maksud kirim aja ke grup gitu. Soalnya Farah belum dapat matkul fisika, jadi Farah nggak tahu soal-soalnya apa aja gitu. Farah pengen dari kalian aja yang ngasih. Kak, dulu tuh aku waktu PPKU di pekan ke-14 responsinya kayak dikasih latihan soal gitu. Kalian dikasih nggak? enggak sih, Kak. Nggak tahu sih aku apa ke Fisika kelas nggak? baru besok soalnya waktu kemarin libur kan. Jadi kuliah penggantinya baru besok 14. Oh, nggak dikasih. Tapi Ya udah, ntar aku bagi yang itu ya, yang punya aku tahun lalu. Itu kalau mau soal kemagnetan, aku punya bekas Tuh, ngajar tadi tadi pagi bekas ngajar. Oke, aku kirim di Asik. mana? Di grup aja di atau Grup lewat aja PC? deh Oh, share kayaknya. grup aja screen ya. kali Kak, jelasin. Kayak kalian mau gimana nih? Mau di share atau mau langsung share screen? Kalau langsung share screen bentar, siap-siap dulu itunya. Download dulu filenya. Gimana? di share juga boleh, Kak. Share aja ya. Oke, Ya, bentar kalau di gitu. share dulu nanti Langsung share habis aja ya. itu. Oke, bentar ya. Oke, aku izin share screen. Bentar. Salah share screen. Mana ya? Oh, nah ini. Nah, oke, udah kelihatan PPT-nya. Share screen-nya. Udah, Jan. Oke, udah ke oke. Nah, oke di sini ada soal tentang magnet. Oke, soalnya itu adalah proton bermasa 1,67. Bentar ya, aku ganti ke mode tablet dulu sebentar. Oke, aku lanjut lagi. 10 pangkat negatif 27 kg dan bermuatan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 bergerak dalam lingkaran berjari-jari
18 ini bentar nggak kelihatan. Nah, berjari-jari 18 cm tegak lurus terhadap medan magnet sebesar 0,5 Tesla. Waktu yang dibutuhkan proton untuk mengelilingi satu lingkaran penuh adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, ya udah pasti kita harus tahu dulu kan apa aja data-datanya. Di sini ada data dia proton. Sebenarnya ini penting. Kenapa? Kalau punya arah. Dalam arti kalau ditanya arahnya juga, itu penting. Tapi karena kasus di sini nggak ada arah, ya diabaikan pun nggak apa-apa. Nah, kenapa penting? Karena kalau kita ingat lagi, gaya magnetik akibat muatan bergerak, itu kan F sama dengan Q, V cross B. V dan B itu kan vektor. Nah, masih ingat kan aturan tangan kanan? Aturan tangan kanan itu buat proton. Kalau buat elektron, itu boleh tangan kiri. Atau mungkin dijelasinnya, entah itu sama dosen, entah itu sama guru di SMA. Kalau elektron, itu dilawan arahnya, dibalik. Misalkan ketemu arahnya ke timur untuk gaya magnetnya, pakai tangan kanan. Maka kalau elektron, dibalik. Jadi kalau ke timur, ke barat. Ya itu pun bisa sebenarnya. Tapi kalau itu rawan salah, apalagi kalau lupa kitanya. Kalau lupa kan sayang, padahal soal sederhana. Jadi kalau aku lebih prefer ke tangan kiri untuk elektron. Itu makanya aku bilang, kenapa kita penting proton elektron? Karena kalau ditentuin arahnya, mereka berbeda. Itu yang pertama. Tapi karena di soal ini itu nggak diminta, ya udah nggak apa-apa. Itu nggak perlu kita pedulikan begitu. Jadi kita sekarang tulis aja data-data lainnya. Yaitu pertama ada massa sebesar 1,67 dikali 10 pangkat negatif 27 kg. Bermuatan Q-nya 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 coulomb. Kemudian bergerak dalam lingkaran berjari-jari. Artinya jari-jarinya R 18 cm, kita ubah ke SI, 18 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Magnetik 0,5 Tesla. Oke, ini data yang kita punya. Nah, sekarang kita balik ke rumus tadi lagi. F sama dengan QV cross B. Nah, apa sih makna V cross B? Ini kan perkalian vektor. Kalau kita jabarin, ini jadinya QVB sin theta. Nah, yang penting di sini adalah sin theta-nya. Di sini kita harus punya komponen vektor V dan B itu yang tegak lurus. Ya sebenarnya nggak tegak lurus pun nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Yang jadi masalah kalau dia sejajar atau berlawanan arah. Kenapa? Coba sejajar, artinya nggak ada sudut. Tetanya 0. Sin 0 berapa? 0. Atau sebaliknya, kalau dia berlawanan arah, artinya 180 derajat yang terbentuk. Berapa sin 180? 0 juga. Nah, kenapa aku bilang penting? Karena percuma kita diberi data sebanyak ini, kalau kata-katanya bergerak sejajar. Ini ganti aja, jangan tegak lurus. Sejajar. Apa yang terjadi? Dan 0, nggak perlu kita cari-cari. Jawab aja langsung 0. Walaupun kita punya data seabrek ini. Nah, itu makanya aku bilang penting. Tapi di soal ini tegak lurus, artinya aman. Tegak lurus 90 derajat. Sin 90 itu 1. Nah, ya udah, maka kita dapat nilai ini menjadi bentar salah pencet. Menjadi QVB. Karena sin 90 ya 1. Oke, itu. Nah, yang apa sih yang diminta? Yang diminta adalah waktu yang dibutuhkan proton untuk mengelilingi satu lingkaran penuh. Oke, kalau ditanya waktu, berarti ini kan ada hubungannya dengan dengan jarak dibagi kecepatan. Kenapa seperti itu? Kenapa tahu dia GLB atau kenapa nggak GLBB? Karena ya ini sederhana aja, nggak ada keterangan dipercepat, diperlambat. Kalau ada keterangan seperti itu, ya kita harus GLBB. Tapi karena di soal ini dia nggak diminta dipercepat, diperlambatnya, ya kita bisa asumsikan bahwa dia GLB atau gerak lurus beraturan. Jadi rumusnya kan sederhana, dari S sama dengan V dikali T. Maka T sama dengan S dikali V. Artinya kita butuh S, kita butuh V. Kita belum punya nih data ini. Data kita cuma M, Q, R, B. Gimana cara dapatnya? Pertama kita bisa tentukan jaraknya, karena kan di sini dibilang mengelilingi satu lingkaran penuh. Artinya coba asumsikan ini sebuah lingkaran. Kita mulai dari sini. Melingkar seperti berikut. Ini kan satu lingkaran. Dia gerak mengelilingin satu lingkaran, ketemu di titik awalnya lagi. Jadi berapa jarak yang udah dia tempuh keliling lingkaran itu kan? Keliling lingkaran kan satu putaran lingkaran. Artinya jarak yang dia tempuh ya satu keliling. Berapa satu keliling lingkaran? 2 PR. Maka S-nya adalah 2 PR. Per V-nya. Oke, kita R punya 2 Pi, ya Pi kan tetapan 3,14 sekian. V-nya kita nggak punya. Tapi kita ada V di sini. Tapi kita nggak tahu F-nya itu apa.
Ya kan? Kita cuma tahu Q, tahu B, tapi kita nggak tahu F-nya. Nah, sekarang kita ingat lagi konsep muatan yang bergerak di medan magnet. Muatan yang bergerak di medan magnet apabila tegak lurus antara V dan B-nya, vektor kecepatan dan vektor magnetnya, maka muncul yang namanya F atau gaya magnet. Dari si muatan itu nggak lurus karena ada gaya yang melawan. Nah, biar lebih kebayang, anggap sekarang ada medan. Ini adalah ilustrasi ya. Ini penjelasan lebih lanjut. Ini bukan nggak ada sangkut pautnya di soal. Nah, anggap ada medan yang masuk layar. Kemudian ada muatan yang gerak ke kanan. Dengan aturan tangan kanan, 4 jari kita masuk layar, masuk bidang, itu menunjukkan medan magnetnya. Jempol kita menunjukkan sebagai V. Oh, sorry. Aku keputus ya? Iya, Jen, sempat keputus. Iya, Kak. Keputusnya tuh di tengah-tengah atau dari awal? Kaget, soalnya Tengah-tengah, baru Oh. banget kok. Beberapa iya. detik. Oke, soalnya kaget. Nggak kenapa-napa, tiba-tiba kok kental gitu. Oke, sorry, aku ulangin lagi. Ya, hilang anotnya. Tapi nggak apa-apa. Tadi kan udah aku coba tulis T sama dengan 2πr dibagi V. Kemudian data tadi ada ya, aku nggak usah tulis ulang. Kemudian F sama dengan QVB. Nah, kita tadi mau tahu hubungan F dan V tadi. Nah, aku ilustrasikan tadi, ada medan magnet yang masuk layar, ada elektron yang bergerak ke kanan. Sekali lagi, ini hanya ilustrasi. Ini nggak ada sangkut pautnya dengan soal. Dengan aturan tangan kanan, kita dapatkan F-nya. Ya kan? B itu adalah 4 jari selain jempol, masuk ke bidang atau menjauhi kita, jempol kita sebagai V ke kanan. Maka kita dapatkan telapak tangan kita mengarah ke atas. Maka didapatkan bahwa F-nya ke atas. Nah, kita lihat. V itu vektor, F itu vektor. Mereka bukan berlawanan sih. Ini lebih tepatnya mereka saling punya arah masing-masing. Yang menyebabkan geraknya itu nggak lurus, tapi dia sedikit terdorong seperti ini. Nah, dia punya gerak melingkar. Jadi semua muatan yang bergerak dalam suatu medan magnet, asalkan dia tegak lurus dengan medan magnetnya, maka dia akan punya gerak melingkar. Atau lebih tepatnya gerak spiral. Oke, sekarang kita tahu bahwa semua muatan yang masuk ke medan magnet geraknya melingkar. Nah, kita ingat lagi di sesi UTS tentang dinamika partikel Newton. Gerak yang melingkar itu punya gaya sentripetal. Maka kita bisa hubungkan gaya magnet dengan gaya sentripetalnya. Gaya magnet dengan gaya sentripetal. Gaya magnet itu apa? Yang ini QVB, gaya sentripetal mv kuadrat per r. Ada V coret-coret, maka V kita dapatkan QB m per kok QBM, QBR. QBR per M. Dapat dia V-nya. Q kan kita punya, ini Q. M kita punya ini. B kita punya ini. R kita punya yang 18. Substitusi ke sini. 2πr, nggak konsisten nulisnya, per QBR per M. R bisa kita coret, coret. Kita susun ulang rumusnya. Maka T adalah 2πm per QB. Udah, ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk proton ini mengelilingi satu lingkaran penuh. 2 dikali 3,14 dikali 1,67 kali 10 pangkat negatif 27 dibagi 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 dikali 0,5. Pakai kalkulator, ya udah pasti pakai kalkulator. Nanti didapatkan hasilnya 1,31 kali 10 pangkat negatif 7 second. Nah, itu untuk menjawab soal seperti ini. Jadi soal seperti ini, itu kita tinggal mainkan hubungan bahwa kita harus tahu faktanya bahwa proton yang bergerak asalkan tegak lurus dengan medan magnet itu punya gerak melingkar. Gerak melingkar itu punya suatu gaya yang disebut gaya sentripetal. Kita hubungkan bahwa gaya magnet itu pasti seimbang dengan gaya sentripetalnya. Dapat V-nya. Dapat V, kita tahu bahwa untuk mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya satu lingkaran, kecepatannya itu adalah ya hubungan dari gaya magnet dengan gaya sentripetal tadi. Oke. Seperti itu untuk soal yang ini. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Oke, kalau tidak ada, aku lanjut ya ke soal berikutnya. Aku stop share dulu. Aku lanjut lagi ke soal berikutnya. Sebentar. Mana tadi? Nah, oke, aku share screen lagi.
Kayak ini. Nah, oke. Soal yang berikutnya itu ada sepotong kawat. Sebenarnya udah ada penjelasannya sih di sini, tapi ya nggak apa-apa. Oke, sepotong kawat berbentuk cincin berada di dalam medan magnet yang awalnya masuk bidang gambar. Jika kawat ditarik medan, maka pada kawat titik-titik, maksudnya pada kawat terjadi apa begitu. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus ingat lagi hukum Faraday dan juga hukum Oersted. Dari hukum Oersted dulu. Hukum Oersted itu menjelaskan bahwa setiap arus itu menghasilkan medan magnet seperti ini. Setiap kawat yang berarus pasti punya medan magnet yang melingkari dia. Ya kan? Kita tahu dengan hubungan apa? Tangan kanan lagi. Jempol kita arus, 4 jari kita yang melingkar atau apa ya istilahnya? Mengepal ya, mengepal itu menjadi medan magnetnya. Itu hukum Oersted. Nah, sekarang dibalik. Kalau Oersted bilang ada arus, ada medan. Sebaliknya, Faraday bilang ada medan, ada arus. Nah, itu mungkin yang kalau anak ST ya, itu pernah pakai percobaan, pakai PET, simulator. Ini kan percobaannya ada suatu solenoid, ada medan magnet yang digerakin. Nanti ada lampunya nyala. Nah, itu adalah contoh dari hukum Faraday. Di mana setiap medan magnet yang masuk ke kawat, itu menimbulkan arus induksi. Tapi dengan catatan, itu selalu berubah. Jadi kalau kita bawa magnet ini masuk ke sini, kita gerakin ke sini, dia nyala. Tapi kalau kita diemin di dalam kawatnya, lampunya nggak nyala lagi. Tapi kalau kita tarik keluar, nyala lagi. Masuk, nyala. Keluar, nyala. Jadi harus ada perubahan. Artinya harus ada perubahan agar ada arus. Tapi kalau di hukum Oersted, itu kan arusnya bebas. Mau konstan, mau enggak, ya dia tetap muncul medan. Tapi kalau di Faraday, medannya harus berubah. Oke, itu konsep untuk menjawab soal ini. Nah, sekarang di soal ini, itu kita lihat medannya itu seragam kan? Seragam masuk bidang. Ya, anggap ini ya, bidangnya. Seragam masuk ke bidang. Sekarang kawatnya ini tuh dibawa keluar, ditarik keluar. Nah, saat ditarik keluar, kawatnya tersebut itu ada perubahan medan magnetnya. Karena kayak kawatnya kan ditarik gitu. Jadi pas ditarik ini kan dia nggak selamanya di bagian daerah sini. Lama-kelamaan kan, ntar ini kenapa jadi yang ini? Nah, lama-kelamaan kan dia bakal tarik ke sini, ke sini, ke sini. Jadi di bagian sini misalnya. Nah, bagian sini kan di sini kan udah tidak ada medan. Ya kan? Di bagian sini udah nggak ada medan nih. Dia udah nggak masuk di bagian medan. Artinya ada perubahan medan magnet yang menyebabkan timbul arus. Nah, bagaimana timbul arusnya? Itu sesuai dengan kaidah tangan kanan di hukum Oersted. Tapi sekarang dibalik. Kalau di hukum Oersted, jempol itu sebagai arus, 4 jari yang mengepal sebagai medan. Sekarang di hukum Faraday, jempol sebagai arah kemana geraknya itu berubah, medan magnetnya arus sebagai 4 jari yang mengepal. Ini kan yang berubah karena ditarik ke kanan. Nih, ini ditarik ke kanan. Maka ini sebagai jempol yang udah digambarkan di sini. Kepalkan tangan kita. Kalau kita kepalkan tangan, kita lihat bahwa, nah anggap ini kepalan tangannya gitu ya, walaupun aku nggak bisa gambar gitu, tapi kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah kita lihat bahwa arus itu ke sini. Yang artinya kalau kita bikin ini lingkaran, nah maka arus itu dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah kalau kita gambar ke soalnya itu begini jadi. Nah ya udah, kalau kita lihat geraknya kemana? Geraknya pasti searah jarum jam. Ini kan searah jarum jam, ya kan? Ini putaran jarum jam seperti ini. Nah kalau sebaliknya ya kayak begini, yaitu baru berlawanan jarum jam. Nah jadi untuk menjawab soal ini, konsep sederhananya hanya kita perlu tahu hukum Faraday. Kayak begitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Jelas, berarti nggak ada. Oke, kalau tidak ada 2 soal lagi. Ya, lanjutin lagi. Oke, sebelum bentar, ini bisa digeser nggak ya? Bentar ya. Oh, nggak bisa digeser ternyata. Oke, kalau gitu aku stop share dulu. Kemudian aku share screen lagi. Nah, oke. Nah, oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini, di soalnya, katanya, kawat AB panjang 30 cm digerakkan dengan kecepatan 25 meter per second ini. Ini ms-1 itu sama aja kayak meter per second. Ke arah kanan dalam medan magnet homogen. Homogen artinya seragam. B,
bernilai 4 kali 10 pangkat negatif 3 Tesla yang berarah masuk ke dalam bidang. Apabila hambatan seluruh rangkaian itu 10 ohm, maka ada 4 pernyataan seperti ini. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu tahu flux magnet. Nah, flux magnet itu kan dirumuskan sebagai berikut. Delta flux itu adalah, bukan ini, maksudnya, ya betul sih, flux magnet itu B dikali A. Ada cos theta sebenarnya. Nah, kemudian, karena ini kita udah berbicara tentang induksi, GGL induksi, maka rumus ini kan bisa berubah jadi GGL negatif N delta flux per delta T. Fluxnya tadi ya ini, yang BA cos theta. Itu yang pertama yang harus kita tahu. Nah, N itu apa? N itu adalah lilitan dari rangkaiannya. Oke, karena di sini nggak ada keterangan rangkaiannya berlilit atau di mana, ya udah kita anggap N itu 1. Oke, kita ingat di rumus listrik statis, atau dinamis, bukan statis, sorry. Di dinamis, GGL itu kan tegangan, atau potensial, atau V. Kalau hukum Ohm menjelaskan V itu apa? V itu sama dengan I dikali R. Maka rumus ini itu bisa kita ubah jadi I dikali R sama dengan negatif delta flux per delta T. Nah, sekarang kalau kita lihat, apakah kita tahu perubahan flux magnetnya? Kita kan hanya punya medan magnet yang masuk, hanya punya kawat yang digerakkan, ada gerak di ke kanan gitu, kemudian ada panjangnya, ada panjang si kawatnya, tapi kita nggak tahu perubahan fluxnya gimana. Nah, rumus ini itu bisa dirubah lagi. Ya, sebenarnya ada penurunannya, tapi kan yang nggak guna juga kalau dijelasin turunannya. Atau yang dipakai rumus akhirnya itu adalah IR, I dikali R, sama dengan L, B, V. V adalah kecepatan dia menggesernya, B-nya adalah medan magnet, L-nya adalah panjang kawatnya. Nah, ini juga sudah ditulis juga di bawahnya ini. Yang bagian. Nah, di bagian ini nih. Ini sudah ada yang nulis. Nah, begitu. Ya udah, kita kan sekarang perlu GGL induksi sebesar 3 kali 10 pangkat negatif 2. Artinya kita buktikan dulu nih berapa. Ya udah, I dikali R tadi kan GGL ya, E. Berarti E itu adalah L dikali B dikali V. L-nya tadi panjangnya itu 30 cm atau 0,3 dikali B, B-nya itu 4 dikali 10 pangkat negatif 3 dikali V-nya 25. Nah, ini udah dihitung di bawah, didapatkan hasilnya 3 dikali 10 pangkat negatif 2. Sesuai. Maka ini betul. Sekarang 2. Setiap elektron pada kawat mendapat gaya magnetik. Gaya magnetik itu kan ada 2. Ada yang QVB, ada yang ILB. Bedanya apa? Bedanya penyebabnya. Kalau QVB penyebab muatan, ILB penyebabnya arus. Mana yang sesuai dengan ini? Yang arus dong. Karena di sini kan kita nggak ngomongin muatan. Maka kita gunakan rumus yang ILB. F sama dengan ILB. Kita punya L, kita punya B, kita nggak punya I. Dari mana dapetin I? Dari GGL sama dengan I dikali R. Maka GGL dibagi R adalah I. GGL-nya tadi 3 kali 10 pangkat negatif 2, R-nya adalah 10. Maka didapatkan I-nya adalah 3 dikali 10 pangkat negatif 1. Nah, 3 dikali 10 pangkat negatif 1 dikali L-nya 30, 0,3 dikali B-nya 4 kali 10 pangkat negatif 3. Kalau kita lihat, ini kan 3 kali 3, 9, 9 kali 4, 36. Ya, kemungkinan angkanya harus ada 36 lah, atau 3,6 atau 0,36. Intinya ada 36. Tapi di soal ini itu hanya 3. Udah jelas, ini salah. Maka opsi 2 itu salah. Nah, sebenarnya kalau soal ini, ya kalau satu betul 2 salah, ya jawabannya 1, 3. Ya, tapi kan karena kita lagi belajar, ya pasti kita harus, ya gimana buktiinnya. Begitu. Nah, tapi kita lihat dulu nomor 4, arus induksi dalam rangkaian adalah 1 ampere. Nah, ini juga jelas salah. Tadi kan kita udah buktiin. Nilainya 3 dikali 10 pangkat negatif 1. Oke. Berarti 1 salah, 1 betul, 2 salah, 4 salah. Tinggal kita buktiin gimana nomor 3 betul atau salahnya. Nah, untuk soal ini kita gunakan tangan kanan lagi. Untuk V-nya itu sama seperti biasanya, jempol. Jempol itu menunjukkan V-nya atau arah gerak kawatnya. 4 jari selalu sama, yaitu medan magnetnya. Baru nih telapak tangan beda. Kalau sebelumnya kita bilang telapak tangan itu sebagai gaya magnet, di sini telapak tangan itu sebagai arah arusnya. Dengan aturan tangan kanan, V ke kanan, B itu masuk bidang atau menjauhi kita dapatkan lagi telapak tangan itu ke atas. Artinya, arus itu mengalir
dari A ke B. Nah, kalau kita anggap ini suatu lilitan, gitu kan, ini ngalirnya ke sini, ke resistor, lanjut ke sini. Nah, kalau kita lihat gimana arah mengalirnya, berlawanan atau searah. Ini berlawanan dengan jarum jam. Kalau jarum jam kan ke sini muternya. Maka udah terbukti bahwa opsi ketiga itu betul. Jadi jawabannya 1 dan 3. Nah, begitu untuk menjawab soal ini, ya kita harus tahu hubungan antara GGL dengan kawat yang IR sama dengan LBV, kemudian kita juga harus tahu bahwa GGL itu juga dituliskan sebagai negatif delta flux per delta T. Ya, ini adalah hukum Faraday atau induksi elektromagnetik. Seperti itu. Oke, gimana? Ada yang dibingungin? Kalau nggak ada, ya berarti. Oh, kenapa? Takut tadi ada yang on mic, takut mau nanya. Gimana? Ada pertanyaan? Oh, nggak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke soal yang terakhir. Stop share lagi sebentar. Aku buka soal yang terakhir. Nah, oke, aku share screen lagi. Nah, untuk soal nomor 6, itu lagi-lagi sama persis konsepnya seperti soal yang sebelumnya. Kalau kita lihat kan di sini ada kawat dengan diameter 2 cm. Nah, dengan diameter 2 cm, D 2 cm, maka R itu kan setengah D. Maka R adalah 1 cm atau 10-2 meter. Dalam daerah medan magnet homogen 4 Weber per meter kuadrat. Nah, 4 Weber per meter kuadrat itu sama aja kayak Tesla. Maka ini adalah B, yang nilainya 4 Tesla. Dengan arah bidang tegak lurus arah medan magnet. Tiba-tiba medan magnet berkurang menjadi 1/4. Oh, berarti medan magnet yang kedua, ini yang pertama ya, berarti turun 1/4 dari B1. Berarti jadi 1 Tesla. Dalam waktu 2 detik. Berarti selang waktu itu delta T 2 second. Maka gaya gerak listrik yang timbul, berarti ditanya GGL. GGL itu tadi apa? N minus N D flux per dt. D fluxnya apa? dBA cos theta per dt. Yang berubah di sini apa? B-nya. Berarti minus N A cos theta. Kenapa jadi di atas ya? Bentar. Padahal di bawah aja. Minus A cos theta dB per dt. Nah, sekarang kita kan A-nya nggak tahu, cos theta-nya nggak tahu, kan begitu. Nah, yang perlu kita tahu sekarang adalah kita balik lagi ke rumus. Flux itu BA cos theta. Kenapa seperti ini? Nah, rumus ini didapatkan dari hukum Gauss. Nah, tapi kalau seingatku ini nggak dipelajarin ya di PPKU. Nah, tapi yang apa ini sedikit menyinggung. Hukum Gauss itu didapatkan dari integral tertutup B dot A, EDA. Nah, maksud dari hukum Gauss ini atau dari integral tertutup ini, nggak usah dipusingin integral tertutupnya, ini hanya penjelasan aja bagaimana akhir rumusnya, itu menjelaskan bahwa suatu lingkungan atau suatu lingkupan yang ditutup oleh permukaan Gauss, itu hasilnya merata untuk semua permukaan tadi. Yang artinya, permukaan Gauss itu bisa diukur di mana aja, nggak tergantung jaraknya. Nah, permukaan Gauss itu selalu bola. Artinya, A-nya tersebut kan luasan. Berapa luas bola? PR kuadrat. Maka A ini itu sama di sini. Jadi PR kuadrat. Nah, kemudian cos theta ini apa? Karena B itu vektor, A itu kan luasan. Ada nggak sih luasan yang punya vektor? Nggak ada. Luasan itu dimensi skalar. Artinya, oke, bentar. Di chat. Oh, kaget. Dikira ada yang nanya. Nah, artinya, karena aku lupa tadi di mana. Nah, tadi aku ulangin, DA tadi itu skalar. Kita punya B sebagai vektor, itu kan dot. Dot lagi-lagi operasi vektor. DA itu skalar. Ada nggak skalar itu yang punya arah? Nggak ada. Artinya kita harus tahu, apa sih arah di DA itu? Nah, kalau kita bikin suatu hamparan, ini kan bidang, punya luasan, punya. Vektornya apa? Vektornya adalah arah normalnya. Apa itu arah normal? Arah normal itu selalu tegak lurus dengan bidangnya. Kalau kita anggap bidang ini tiduran, horizontal, maka kemana arah normalnya? Vertikal, ke atas. Jadi cos theta di sini itu adalah vektor normalnya dengan vektor medannya. Begitu. Oke, itu makna dari rumus
BA cos theta. Lagi-lagi nggak usah dipusingin, ini hanya penjelasan lanjutnya saja. Oke, kalau begitu, sekarang kita harus tahu dulu. A-nya kan udah tahu ya, PR kuadrat. Berarti kita bisa ubah nih, PR kuadrat. PR kuadrat. Tapi kita belum tahu cos theta-nya berapa. PR kuadrat. Nah, di sini ada keterangan bahwa arah bidang yang tegak lurus arah medan magnet. Jadi kalau aku punya misalnya bidangnya berdiri, berarti kan vertikal. Maka kalau tegak lurus, kemana medannya? Horizontal, begini. Kan begitu. Kemudian, sekarang aku tanya lagi, vektor normalnya kemana? Vektor normal tadi selalu tegak lurus. Artinya kalau bidangnya vertikal, ya vektor normalnya horizontal. Sama ke sini. Nah, kita lihat. Ada nggak sudut yang terbentuk antara bidang normal dengan medan magnetnya? Nggak ada. 0. Maka tetanya 0. Cos 0 berapa? 1. Jadi ya udah di sini 1. Beres, dapat rumusnya. Oke. Sekarang kita masukkan lagi ke flux pertama. Itu kan berarti pakai B pertama dikalikan A-nya. A-nya nggak berubah. B pertama itu 4. A-nya pi dikali R-nya. R-nya tadi 10 min 1. 10 min 1 dikuadratin. Maka jadi 4 pi dikali 10 negatif. Oh, negatif 2, sorry. Negatif 2 dikuadratin. Negatif 4. Itu yang pertama. Maka flux yang keduanya pakai B yang kedua, yang udah turun. Jadi B2. Yang nilainya 1. 1 dikali pi 10 min 2 kuadrat. Jadinya 10 min 4 pi. Itu adalah flux keduanya. Ya udah, maka rumus ini secara sederhana bisa berubah. Jadi karena tadi N-nya 1 kan di sini nggak ada keterangan lilitan, maka secara sederhana rumus ini berubah jadi negatif delta flux per delta T. Atau negatif flux kedua dikurangi flux pertama dibagi 2, karena delta T-nya 2. Kita masukin. Flux kedua itu berapa? 10 min 4. Flux pertama itu 4 dikali 10 min 4. Ya udah, ini kan sama-sama 10 min 4. Bisa kita lepas 10 min 4-nya. Jadi tinggal 1 dikurangin 4. 1 dikurangin 4 itu berapa? 3. Negatif 3. Negatif 3 ketemu negatif. Jadi 3. Maka di sini berubah jadi 3 per 2 dikali 10 pangkat negatif 4. 3 per 2, ada pi-nya, sorry. Jangan lupa ini ada pi-nya. Nggak ke bawah. 3 pi jadinya. 3 pi kali 10 pangkat. 3 pi per 2 dikali 10 pangkat negatif 4. Volt. Ini adalah jawabannya. Alias 3 per 2 itu adalah 1,5. Maka jawabannya 1,5 pi. Jadi yang di sini harus kita tahu adalah rumusnya hanya BA cos theta. B kan kalian mungkin sudah pada paham, B itu adalah medan magnet. Nah, A-nya ini selalu pakai lingkupan lingkaran. Walaupun bidangnya kotak, bidangnya tabung, bidangnya lain-lain, tetap luas lingkupannya adalah bola. Itu dari hukum Gauss, pi R kuadrat. Cos theta-nya adalah vektor normal bidang dengan vektor medan magnet. Kayak begitu. Oke. Aku cuma punya 4 soal. Jadi ya, sudah beres pembahasan yang tadi diminta, yaitu medan magnet. Gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau apa ya, ada yang kurang jelas? Gimana? Nggak ada? Kalau udah jelas bisa nih kasih reaction-nya Ya, kalau jelas. atau tulis di kolom chat. Oke, udah pada aman ya berarti ya. Oke. Oke, kalau begitu aku kembalikan lagi ke tutornya. Atau ke Nurulnya juga. Oke, aku izin stop share.